Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Ning Yao terus melihat batu kehidupan dan dia tidak percaya bahwa Tianxun telah mati. Namun dia juga menyadari bahwa selip batu giok kehidupan tidak mungkin memanipulasinya. Sehingga dia bertekad untuk membalaskan dendam dan menghabisi orang yang telah membunuh Tianxun. Saat dia terus memikirkan situasinya, tiba-tiba tuannya memberitahunya bahwa mereka akan memasuki gerbang kuno. Sementara itu Xiaoyan dan Zhonggu akhirnya memasuki gua penciptaan. Xiaoyan kemudian mengeluarkan pil keberuntungan khusus, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya seperti yang dikatakan Zhonggu sebelumnya. Saat berikutnya perasaan hangat menyebar seketika dan perasaan nyaman ini membuat Xiaoyan hanya bisa memejamkan matanya. Angin laut bertiup menerobos wajahnya. Pada saat ini, sepertinya semua rasa lelahnya telah menghilang dan orang-orang yang dicintainya telah menunggunya kembali. Saat dia membuka matanya, lautan telah surut dan memperlihatkan permukaan tanah. Saat ini dia merasa sedang duduk di puncak gunung dan memandangi tanah tandus, di mana tumbuhan masih belajar tumbuh dan itu akan memberi makan semua makhluk hidup. Gunung dan lautan tampak berubah dalam sekejap mata. Faktanya Xiaoyan sudah mengalami perjalanan waktu. Dia tidak dapat merasakannya. Namun Xiaoyan dapat merasakan ketenangan hanya dengan melihat perubahan antara gua dan laut. Sehingga Xiaoyan merasakan tahun-tahun yang telah banyak dilaluinya. Mulai kehidupan di benua Daoqi, benua Daodi sampai pada akhirnya di dunia Sensi. Dan perjalanan antar dunia yang dilaluinya dalam pertarungan hidup atau mati. Semua ini hanya untuk mengejar kekuatan dan menjaga semua makhluk hidup di Sensi. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Gerimis di langit berubah menjadi hujan salju. Dan itu membuatnya merasakan kenyamanan yang luar biasa. Segera dunia di depannya berubah menjadi sebongkah salju. Saat ini tubuh Xiaoyan melangkah di atas suatu suku di antara lebatnya salju yang turun ke bumi. Bagi manusia fana, musim dingin adalah wilayah kehidupan yang terbatas. Ditambah dengan kenyataan kekurangan makanan, maka akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di musim dingin. Ketua, kita sudah menghabiskan semua bahan makanan. Sepertinya kita harus pergi berburu, ucap seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam. Karena kekurangan makanan jangka panjang, maka tubuhnya yang kuat menjadi kurus dan tidak cukup untuk lemak menopang tubuhnya. Berburu, salju sudah berada di atas lutut, dan aku bahkan tidak bisa berjalan sejauh 10 mil. Bagaimana aku bisa berburu? Aku sudah tua. Ucap orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Tetapi ketua, jika ini terus berlanjut, maka kita semua akan mati kedinginan. Jika kita keluar, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Ucap pria parubaya itu gemetar dan menghembuskan udara putih dingin saat dia berbicara dan rambutnya membentuk embun beku. Dengan suhu seperti itu tentu saja akan sulit untuk keluar bahkan jika hanya 10 mil jauhnya. Musim dingin ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Kita harus terus bertahan. Aku percaya musim dingin ini akan segera berakhir, ucap lelaki tua itu. Lelaki tua itu masih tidak mengizinkannya berburu, karena dia tahu bahwa sekali dia berjalan di salju, maka dia tidak akan pernah bisa melihat ke belakang. Mendengar kata-kata ini, pria parubaya itu hanya bisa menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa sang patriark juga menginginkan mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup walau peluangnya sangat tipis. Tetapi salju tebal ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, sehingga pria parubaya itu merasa putus asa. Salju terus turun dan sebagian besar rumah kayu itu sudah ditutupi salju sepinggang orang dewasa. Tampak seluruh keluarga berkumpul untuk menghangatkan diri mereka. Hadapun makanan terakhir telah dimakan dan anak-anak tampak kedinginan. Tampak seluruh keluarga berkumpul untuk menghangatkan diri mereka. Hadapun makanan terakhir telah dimakan dan anak-anak tampak kedinginan. Wajahnya pucat dan bibir mereka juga membeku dan mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saljunya masih belum berhenti.
Sang patriark tua sedikit menyipitkan matanya dan tubuhnya sudah kaku. Saat ini dia tidak bisa lagi bergerak dan menghadapi pertanyaannya, dia juga tidak menjawabnya. Seolah-olah tidak ada suara yang tersisa di ruangan ini. Sebenarnya ada ratusan orang di rumah tersebut. Namun mereka hampir mati kedinginan di musim ini. Pemimpin klan menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Seolah-olah mereka hanya diam sambil menunggu kematian datang. Terlihat lebih dari 100 orang yang berkerumun di dekat api unggun yang berada di tengah ruangan. Kayu bakar terakhir juga akhirnya padam. Dan pada saat yang bersamaan, pintu mulai terbuka. Dan tidak lama kemudian seluruh ruangan menjadi sangat hangat. Beberapa orang melihat sesosok tubuh. Namun ketika mereka terbangun, mereka hanya melihat api di dalam ruangan yang sedang menyala. Mereka melihat ada kayu bakar yang ditumpuk di luar rumah. Dan ada beberapa bangkai binatang yang berukuran besar. Sang patriark, para dewa datang untuk menyelamatkan kita. Makanan dan kayu bakar yang tiba-tiba muncul di salju tebal ini hanya dapat dikirim oleh para dewa. Ucap pria parubaya itu berkata dengan sangat senang. Tentu saja yang melakukan semua ini adalah Xiaoyan. Apa yang dilakukannya hanyalah hal kecil dan itu tampak pada matanya yang acuh tak acuh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menyadari bahwa musim dingin ini juga disebabkan oleh para dewa. Dia berpikir bagaimana caranya bisa menembusnya. Saat berikutnya Xiaoyan bergerak mencari sumber salju tebal. Musim dingin ini sebenarnya disebabkan oleh pertarungan antara kultivator yang kuat. Energi kuat dari pertempuran ini telah mengubah iklim dunia. Dan segera Xiaoyan mengangkat tangannya. Kemudian lingkaran api membumbung ke langit dan dia telah menyelesaikan musim dingin yang berlangsung selama beberapa tahun ini. Dan di bawah musim dingin ini, banyak sekali makhluk hidup yang mati membeku. Ini sebenarnya bukanlah hukum alam, namun mereka mengira itu adalah bencana dari alam. Dan mereka tidak tahu bahwa ini disebabkan oleh para dewa yang mereka percayai. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia menatap api di atas kepalanya. Untuk sesaat, nyala api menutupi mata Xiaoyan dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Makhluk-makhluk itu langsung terbakar di bawah api dan berubah menjadi debu. Xiaoyan mendongak dan melihat dua sosok yang sedang bertarung. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihat dengan jelas, namun dia mengerti bahwa apa yang dia lihat sekarang hanyalah ilusi. Hal itu membuatnya berdiri pada sudut yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Selama ini dia tidak menyadari dampak kekuatan apinya. Dan jika saja ada sedikit penyimpangan selama pertempuran terjadi, maka itu akan menjadi bencana bagi makhluk yang ada di langit dan binatang. Dan itu tidak ada bedanya dengan musim dingin ini. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang di hatinya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya untuk memadamkan semua api yang menyala di antara langit dan bumi. Bahkan dua sosok yang berada di udara pun ikut roboh. Kemudian Xiaoyan kembali ke puncak gunung dan langsung duduk bersila. Tidak peduli berapa lama telah berlalu, hanya ketika perang lain pecah, barulah Xiaoyan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Di bawah perlindungannya semakin banyak kota yang bermunculan. Saat ini matanya menunjukkan ekspresi yang lega. Dan segalanya tampak tumbuh subur seperti pepohonan yang akhirnya terus tumbuh menjadi hutan. Inilah yang selalu ingin dilihatnya, sehingga jumlah orang kuat yang muncul menurun tajam. Namun masa-masa indah ini tidak berlangsung lama, karena semua makhluk hidup mampu bangkit dan berinovasi. Meskipun tidak ada lagi pertempuran antara orang-orang kuat yang mengganggu dunia, namun seiring dengan berkembangnya peradaban, maka peperangan masih tidak dapat dihindari. Xiaoyan hanya menyaksikan pertarungan itu dengan diam-diam dan tidak mengambil tindakan lagi. Banyak orang yang tewas dalam kekacauan itu. Pada saat ini mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi rumit. Seolah-olah pada saat ini dia tidak mengerti akan sesuatu. Apakah ini aturannya? Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara sifat manusia dan kedewaan. Awal bukan berarti akhir. Sebab akibat reinkarnasi adalah sebab akibat hidup dan mati. Laut layu menjadi pegunungan dan embun pagi menjunjung tinggi ke langit. Hidup masing-masing memiliki takdirnya sendiri dan takdir ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Ucap Xiaoyan menarik nafasnya dalam-dalam. Dan dia merasakan perasaan hangat terus menyapu seluruh tubuhnya.
Pada saat yang bersamaan, ekspresi pemahaman muncul di matanya. Dan nafasnya yang tertahan berdetak sedikit sehingga tidak menyebar secara berlebihan. Xiaoyan hanya berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika dia meninggalkan sifat fananya, dia benar-benar merasakan menjadi seorang dewa. Pada saat ini dia merasakan kekuatannya mengendur. Kehangatan di tubuhnya mulai menghilang. Segera Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan pil keberuntungan khusus dan langsung menelannya. Semuanya terasa berjalan mengikuti arus. Tentu saja ini adalah pemahaman diri Xiaoyan. Pikiran di dalam hatinya adalah rasa hormat terhadap semua makhluk hidup. Dan pancaran rasa hormat ini adalah kunci terobosannya ke langkah ke-6 keabadian Kaisar. Setelah menelan pil keberuntungan khusus lagi, Xiaoyan segera melihat apa yang ada di depannya. Dia tidak lagi ikut campur dalam peperangan. Lalu kota itu menghilang dan muncul kembali. Dan pertempuran antara yang kuat juga muncul kembali, namun dia tidak mengambil tindakan lagi. Berbagai sektor dan klan tidak benar-benar hancur dalam perang, tetapi semakin banyak muncul ke dunia. Adapun bencana terbesar di dunia disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kelangsungan hidup adalah aturan yang tidak bisa diubah. Setelah memahaminya, Xiaoyan langsung tersenyum pahit. Niat baiknya menjadi bumerang. Sekarang Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa para dewa yang sebenarnya tidak akan campur tangan sesuka hati untuk menyelamatkan manusia fana. Karena itu juga merupakan bencana bagi kehidupan. Dan cuaca ekstrim ini sebenarnya disebabkan oleh pertarungan besar antara para dewa. Sehingga Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan beberapa pencerahan. Di tengah gumaman Xiaoyan, aura di sekitarnya tiba-tiba berubah. Xiaoyan memiliki lebih banyak energi dunia dibandingkan makhluk keabadian biasa. Tentu saja hal ini karena dia adalah reinkarnasi yang mulia. Meskipun dia memiliki lebih banyak keberuntungan, namun terobosan Xiaoyan bergantung pada pencerahan dirinya sendiri. Pada saat ini terobosan langkah ke-6-nya menerobos sepelan gemericik air. Namun Xiaoyan tidak memperhatikan terobosannya sendiri dan benar-benar tenggelam dalam gua penciptaan yang tidak berujung ini. Setiap masing-masing peristiwa yang terjadi di sini memiliki arti yang berbeda. Xiaoyan mencoba melihat makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya dan mencoba memahami kembali arti kehidupan. Namun setelah beberapa saat, Xiaoyan yang berada di puncak gunung tiba-tiba mendengar tangisan seorang bayi. Di dunia yang bermasalah ini, ada banyak bayi yang ditinggalkan orang tua mereka dan itu adalah hal yang biasa terjadi. Namun bayi yang ditinggalkan itu mungkin tahu bahwa dia telah ditelantarkan. Sehingga dia menangis sangat keras dan wajahnya memerah. Bayi ini tampak seperti baru berusia 3 atau 4 bulan. Pada awalnya Xiaoyan mengabaikannya. Sampai tangisannya menarik perhatian binatang buas yang ada di sekitarnya. Terlihat serigala lapar sudah mendekatinya dengan hati-hati. Xiaoyan mencoba menutup mata dan telinganya. Dia tidak ingin memperhatikan tangisan yang terus bergema. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman, beberapa serigala lapar melompat dan langsung menuju ke sumber suara tangisan itu. Ketika cakarnya kurang dari setengah kaki jauhnya, beberapa serigala lapar itu langsung terguncang dalam sekejap dan terpental dengan keras oleh sesuatu kekuatan. Serigala-serigala lapar itu mendengus dingin dan melarikan diri dengan cepat menuju ke perbukitan. Saat ini bayi itu dipeluk oleh sosok tubuh dan menghilang ke dalam hutan. Tentu saja sosok ini adalah Xiaoyan. Dia jelas tidak tega membiarkan bayi malang itu menjadi santapan sekelompok serigala lapar. Pada saat ini Xiaoyan tidak menghiraukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dan segera membawa bayi itu ke kota dan meletakkannya di tempat yang ramai. Namun setelah mengamati beberapa saat, tidak ada yang peduli dengan suara tangisan bayi itu. Setelah cahaya matahari tenggelam, tangisan bayi itu pun melemah karena seharian ini dia tidak memakan sesuatu. Xiaoyan yang sedang duduk bersila di sudut jalan yang gelap bergerak lagi dan menemukan seorang wanita yang baru saja membereskan pekerjaannya. Xiaoyan mengeluarkan beberapa koin perak dan meminta seteguk susu untuk bayinya. Dalam kesulitan yang berat, banyak orang tua yang meninggalkan bayinya. Kupikir kau pasti bukanlah ayah kandung dari anak ini. Ucap wanita itu bergumam pelan dan terlihat wanita itu adalah orang yang pintar. Sekilas dia dapat mengetahui identitasnya. Namun Xiaoyan tidak menjawabnya.
Di rumah ini hanya ada perempuan ini dan bayinya yang juga baru lahir, serta tidak ada jejak lelaki lain. Namun saat melihat wajah ekspresi wanita itu, sepertinya dia takut bahwa suaminya mengalami kecelakaan di medan perang. Setelah disusui, Xiaoyan langsung memeluk bayi itu dan pergi. Hari demi hari Xiaoyan meletakkan bayi terlantar itu di tempat yang berbeda. Namun tidak ada yang memperdulikannya. Sehingga Xiaoyan sering mendatangi wanita itu dan memintanya menyusui bayinya. Setelah beberapa bulan, bayinya berangsur-angsur tumbuh sehat dan menggemaskan. Bayi yang dirawatnya terus menatap Xiaoyan dengan mata jernih dan tersenyum manis padanya. Peristiwa ini memberikan efek kekuatan jiwa yang sedikit konsisten pada Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan tidak pernah menyadari bahwa sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah itu dia tidak pernah lagi berniat untuk membuang anak kecil itu ke jalanan dan memutuskan untuk membesarkannya. Setelah beberapa tahun, perang akhirnya mereda dan kota secara bertahap kembali ke vitalitas yang normal. Namun jumlah orangnya menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tampak banyak bangunan hancur dan beberapa orang masih sibuk memperbaiki tempat tinggal mereka. Bisa dikatakan kota ini masih terkesan sepi. Dan terdengar suara beberapa anak yang sedang bermain di dalam gang. Anak Xiaoen, apakah ayahmu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari? Ucap seorang anak bertanya. Sebelumnya Xiaoyan memberi nama Xiaoen kepada anak yang dibesarkannya. Seorang anak yang bernama Xiaoen itu memiliki kepala seperti harimau dan bermata besar. Namun matanya sebening air sungai. Menanggapi pertanyaan itu, Xiaoen menggelengkan kepalanya lalu berkata, ayahku tidak pernah mengatakannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa ayah adalah dokter ajaib dan bisa menyembuhkan penyakit apapun. Sifat kekanak-kanakan Xiaoen belum memudar. Suaranya masih sangat muda dan imut. Aku juga pernah mendengar bahwa sebelumnya ibuku menderita penyakit yang serius dan disembuhkan oleh ayahmu. Xiaoen, izinkan aku melakukan bagianku di masa depan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup ibuku. Ucap anak itu terus berkata dengan serius. Ayah bilang, aku hanya bertahan hidup dengan meminum susu ibumu. Sebenarnya itu juga merupakan bantuan yang besar. Kita berdua bersaudara. Saudara satu sesusuan. Ucap Xiaoen menepuk pundak anak itu dan berkata sambil tersenyum. Dialog kekanak-kanakan di antara keduanya sederhana, namun juga penuh ketulusan. Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba beberapa cibiran datang dari sekitarnya. Hei, bukankah ini dua plot kecil yang satu tidak punya ibu dan yang lainnya tidak punya ayah? Kalian berdua tidak mungkin memiliki hubungan yang sangat baik jika bukan karena ayah dan ibu kalian berselingkuh. Orang yang berbicara itu juga seorang anak-anak, tetapi dia jelas lebih tua dari mereka. Bahkan bisa dikatakan mereka sudah remaja dan ada beberapa orang lainnya di belakangnya. King Suen, jangan berbicara omong kosong. Anak di sebelah Xiaoen tiba-tiba memerah dan meraung dengan marah. Secara pribadi, apakah ada yang salah dengan perkataanku? Ucap King Suen mencibir pada anak di sebelahnya. Dia jelas-jelas terlihat sangat bijaksana tetapi kurang berpendidikan. Biasanya dia suka menindas anak-anak kecil ini hanya demi kesenangannya. Prajurit, ayo kita pergi. Ayah meminta kita untuk membeli kue wijen agar ayah tidak marah pada kita. Mata Xiaoen tenang mendengarnya. Dia sepertinya terbiasa dengan sarkasme seperti itu. Mereka berempat mengangguk dan bersiap untuk pergi. Namun saat ini, beberapa remaja dengan cepat melangkah maju dan mengepung mereka berdua. King Suen, apa yang ingin kau lakukan pada kami? Ucap Xiaoen mengerutkan keningnya dan tampak tenang. Tetapi kenyataannya lengannya sedikit gemetar. Lagi pula, beberapa remaja ini jauh lebih tinggi daripada mereka berdua. Kebetulan tuan muda, aku lapar. Serahkan uangmu. Jika tidak, ucap King Suen berbicara dengan dingin. Beraninya kau mencuri uang kami. Ucap Xiaoen mengepalkan tangannya. Meskipun dia takut namun dia tidak bergeming. Kenapa? Kau tidak berani mengambilnya untukku. Ucap King Suen segera berteriak. Dan beberapa remaja langsung mengambil tindakan. Xiaoen tiba-tiba mendorong temannya keluar dari pengepungan remaja ini dan menyuruhnya pergi untuk memanggil ayahnya. Lalu terlihat anak itu menangis namun anak itu tidak berhenti dan langsung berlari dengan cepat. Tidak lama kemudian dia datang ke gang bersama seorang pria. Namun King Suen saat ini sudah tidak ada lagi.
Sosok anak laki-laki yang menunggunya hanya meringkuk di tanah. Xiao-en, apakah ada yang salah? Ucap pria itu berjongkok lalu bertanya dengan lembut. Dan dengan ekspresi khawatir di wajahnya, anak itu terus meringkuk di tanah. Dan ada ekspresi khawatir di wajahnya. Pada saat ini anak itu terus meringkuk di tanah. Meskipun tubuhnya ditutupi debu dan jejak kaki, namun begitu dia mendengar suara yang familiar ini, secara perlahan dia memalingkan kepalanya. Terlihat 2 garis mimisan yang mengalir keluar dari hidungnya. Tetapi dia tetap tersenyum. Ayah, aku baik-baik saja. Mereka tidak mencuri uangku. Ucap Xiao-en berkata dengan bangga. Pria itu memandang anak itu dan tiba-tiba tersenyum lalu menggendong anak itu dan menyeka darahnya. Kehangatan seorang ayah tampak dalam belayan telapaknya. Dan ekspresi anak itu langsung berubah seperti wajah bocah yang baru saja melakukan tindakan konyol. Xiao-en, berikutnya, jika kau memberikan uang itu kepada mereka, maka kau akan menjadi pahlawan. Dan jika kau tidak memukulnya, maka kau akan menjadi orang baik. Ucap Xiaoyan berkata dengan lembut. Ayah, tetapi ini pertama kalinya ayah memintaku untuk memberi sesuatu. Setelah aku benar-benar menjadi dewasa dan menjadi semakin bijaksana, aku tidak boleh mengecewakan ayah lagi. Ucap Xiao-en berkata dengan penuh tekad. Xiao-en, ayah hanya berharap kau bisa memiliki kedamaian dan uang dalam hidupmu. Tetapi ingatlah hal-hal yang berada di luar kemampuanmu. Lain kali, larilah jika kau tidak bisa mengalahkannya. Ucap Xiaoyan menggendong Xiao-en dan berjalan perlahan. Ayah, bisakah aku belajar seni bela diri agar aku tidak diganggu lagi di kemudian hari? Ucap Xiao-en bertanya dengan serius. Xiao-en, ayah hanya tahu keterampilan medis. Apakah kau ingin mempelajarinya? Ucap Xiaoyan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.